Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita, serta meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Azza wa Jalla masih senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan juga tidak lupa kita ucapkan dan sampaikan salawat beriring salam untuk Nabi besar kita Muhammad ibnu Abdillah, keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan tentang kadar ketakwaan kita, kadar amal kita di sisinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian menampakkan amal kalian, sedekah kalian, maka itu sesuatu yang baik. Namun jika kalian menyembunyikannya, kalian menyembunyikan, tidak menampakkan amal sedekah kalian, dan kalian memberikan orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amal berupa sedekah, bahwasanya ternyata sedekah yang satu lebih baik daripada sedekah yang lainnya. Kita menampakkan sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan amal sedekah kalian, maka itu sesuatu yang baik. Allah katakan, terkadang kita menampakkan amal-amal kita itu dinilai kebaikan, disebabkan dengan kita menampakkan kebaikan kita, bisa jadi orang-orang akan menjadikan amal itu sebagai motivasi baginya. Kita bisa jadi menjadi panutan bagi yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man fa'ila man amila biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan apa yang dia lakukan atau yang dia contohkan tersebut. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, mencontohkan perbuatan yang baik,
kemudian dilakukan oleh orang yang melihatnya, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Maka dalam hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita, ternyata kita menampakkan perbuatan yang baik, tentunya dengan menjaga hati kita, bisa jadi itu merupakan kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan. Ternyata menampakkan sedekah kita juga merupakan sesuatu yang baik. Namun jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tingkatan yang paling tinggi, yang lebih baik daripada kita menampakkan amal kita, menampakkan sedekah kita, dan juga amal-amal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in tukhfuha, namun jika kalian menyembunyikan amal kalian, sedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, kalian memberikan kepada fakir-fakir miskin, itu lebih baik bagi kalian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam potongan yang kedua ini, ternyata amalan yang kita sembunyikan, yang kita lakukan tanpa ada yang tahu, itu jauh lebih baik tingkatannya daripada amalan yang kita kerjakan diperlihatkan kepada manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, amal yang kita lakukan yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya, ternyata itu lebih bisa diharapkan amalan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata amalan yang kita kerjakan tanpa ada mengetahuinya, orang tidak akan memberikan balasan berupa ucapan terima kasih, tidak akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan berupa pujian, sanjungan dan yang lainnya. Maka itu akan lebih terjaga bagi hati kita, terjaga bagi amalan kita, sehingga tidak digerogoti oleh yang namanya penyakit riya maupun sum'ah. Makanya Nabi SAW menyebutkan salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan, berikan naungan. Pada hari tidak ada perlindungan dan naungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah, seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan. Dia tidak perlihatkan, dia tidak sebutkan, dia tidak menceritakan apa yang dia lakukan dan perbuatan baik tersebut. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, saking tersembunyinya sedekah yang dia berikan di jalan Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan bahwasanya orang-orang yang paling dekat dengan dia, anak istrinya, saudaranya, orang tuanya, tidak tahu apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah tingkat yang paling baik di dalam kita beramal, menyembunyikan kebaikan kita, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap pada pujian manusia. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beramal ini. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang beramal dan menyembunyikan amal-amal kebaikan mereka, agar menjaga hati mereka, menjaga hati dari penyakit yang bisa menghapus pahala amal berupa riya dan sum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani, yang kaya hatinya, al-khafi, yang menyembunyikan amal-amal kebaikan mereka. Ternyata inilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari golongan tersebut, hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang memiliki kekayaan hati, hamba-hamba yang selalu menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ketaatan dan kebaikan kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keikhlasan di dalam beramal, bahwasanya berbicara tentang ikhlas di dalam beramal terdapat dua sisi kebaikan di dalamnya. Sisi yang pertama, bahwasanya ikhlas dalam beramal merupakan syarat diterimanya amalan kita. Yang mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan kecuali terpenuhi dua syarat: ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ikhlas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan itu karena Allah, ikhlas, dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala, wa btughiya bihi wajhuh, amalan yang dengannya kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ikhlas. Sisi yang pertama, bahwasanya ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan kita. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya ikhlas adalah merupakan barometer tinggi rendahnya derajat amalan kita. Yang menentukan tingginya amalan itu tergantung bagaimana niat kita. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah ungkapannya, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil, amalan yang sedikit, dia dibesarkan oleh niat kita. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyyah. Dan berapa banyak amalan yang banyak, amalan besar, ternyata dia kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya, disebabkan karena niat kita. Ternyata niat ini menentukan tinggi rendahnya amalan kita. Selain di sisi yang lain, ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amalan, maka sisi yang lain kita harus jaga. Yang menentukan besar dan kecilnya amalan kita, tinggi rendahnya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh niat ini. Maka oleh sebab itu para ulama senantiasa mewasiatkan, menjelaskan kepada umat ini agar menjaga amalannya. Sebagai bentuk kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami memberikan makan kepadamu karena wajah Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak berharap balasan darimu dan tidak berharap ucapan terima kasih. Inilah amalan yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga amal-amal kita, menjadikan kita termasuk orang-orang ikhlas dalam beramal, dijauhkan dari perkara riya, ingin dipuji, disanjung, ingin didengar, ingin dikatakan sebagai orang yang wah dalam beramal, orang yang paling baik dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuknya, serta ditetapkan di atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu kama qala Allah taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ridwanullahi majma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka
الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة